Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Pandia RSTV dimanapun Anda berada, jumpa lagi pada kesempatan yang berbahagia ini bersama saya di channel yang insya Allah penuh dengan pengetahuan dan informasi-informasi. Mudah-mudahan teman-teman atau sahabat-sahabat Pandia RSTV di rumah senantiasa dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sahabat-sahabat Pandia RSTV. Mereka itu menanyakan tentang permasalahan khilafah. Khilafah ini kan tidak henti-hentinya menjadi pembicaraan global, di mana kita ketahui banyak sekali penolakan-penolakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dunia. Tidak hanya di Indonesia sebenarnya penolakan tentang khilafah ini, tapi seluruh dunia menolak, seolah-olah menolak kebangkitan dari Islam. Nah, saya sendiri pribadi ketika ditanya apakah kita harus anti atau takut dengan yang namanya khilafah atau konsep khilafah, maka saya pribadi mengatakan bahwa kita tidak perlu takut dengan konsep khilafah, karena pada hakikatnya khilafah itu melekat pada diri semua orang ketika dia itu dilahirkan atau ketika dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Nah, jadi ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu berkata kepada malaikat bahwa dia akan menciptakan sesuatu makhluk yang baru dan ia akan menjadi khalifah di bumi, di muka bumi. Nah, sementara khilafah itu adalah sistem tata cara. Nah, yang melakukan atau yang memimpin di dalam khilafah itu adalah khalifah, manusia itu sendiri. Nah, jadi secara hakikat kita itu tidak perlu takut atau tidak perlu anti dengan yang namanya khilafah. Nah, karena khilafah itu tadi melekat secara pribadi kepada diri tiap-tiap manusia ketika manusia itu dilahirkan atau diciptakan. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah sebuah sistem pemerintahan di mana hal itu sering digaungkan terutama oleh Hizbut Tahrir, di mana ia itu berpendapat bahwa kebangkitan Islam itu akan terjadi di dalam sebuah sistem sebagaimana nubuat Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, pertanyaannya, wajibkah kita menegakkan
khilafah. Nah, kalau berbicara hukum saya tidak terlalu berani menentukan hukum karena saya bukan seorang ahli fikih atau seorang fuqaha. Namun ketika kita menentukan suatu hukum di dalam kaidah usul fikih itu, maka yang harus pertama kita rujuk itu adalah Al-Quran. Nah, ada tidak ayat-ayat Al-Quran atau surah di dalam Al-Quran yang menjelaskan secara detail tentang konsep khilafah bernegara itu dalam Islam. Nah, sementara yang saya ketahui bahwa tidak ada satu surah pun di dalam Al-Quran yang menjelaskan konsep sistem khilafah dalam bentuk sebuah negara di dalam Al-Quran. Nah, ketika kita tidak menemukan hukum tersebut di dalam Al-Quran, maka dalam kaidah usul fikih itu, maka hal yang selanjutnya yang harus kita rujuk itu adalah hadis dari Rasulullah. Nah, di mana di dalam hadis kita menemukan istilah khilafah ala minhajti nubuwah. Nah, jadi akan tiba masanya khilafah itu akan bangkit, Islam itu akan bangkit. Nah, kita temukan di dalam hadis. Nah, seandainya memang hadis ini adalah hadis yang sahih atau hadis yang bisa kita pertanggungjawabkan, maka hal itu akan terjadi. Nah, kita bisa pastikan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW itu akan menjadi sebuah kenyataan. Nah, pertanyaannya yang tadi, wajibkah kita? Nah, kita tidak menemukannya di dalam Al-Quran, berarti dia tidak wajib. Tapi kita menemukannya di dalam hadis Rasulullah SAW, sehingga hukumnya itu masih saya tidak bisa menjelaskan karena saya bukan seorang fuqaha. Tapi hukum untuk menegakkan khilafah itu, diri saya pribadi mengatakan bahwa itu bukanlah sebuah kewajiban. Karena ketika kita berkata wajib, maka perbuatan itu ketika kita kerjakan mendapat pahala, ketika kita tinggalkan mendapatkan dosa. Nah, ini apakah menegakkan khilafah ini adalah sebuah kewajiban bagi setiap umat muslim atau sunnah atau mubah atau lain sebagainya? Kita masih perlu mengkaji hal ini. Namun yang harus saya tekankan kembali bahwa kita tidak perlu takut dengan yang namanya khilafah. Kalau memang itu sesuatu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, maka hal itu pasti terjadi. Sebenarnya kalau diri saya pribadi, ada hal yang lebih penting daripada konsep sistem bernegara khilafah itu sendiri. Nah, karena hal yang paling terpenting itu adalah kita menyadarkan kepada seluruh umat manusia bahwa hakikat diciptakannya manusia itu adalah sebagai khalifah tadi, sesuai surah Al-Baqarah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kita harus menanamkan sebuah mindset di dalam kepala kita bahwa kita ini adalah khalifah di muka bumi, sehingga secara tidak langsung khilafah itu akan berjalan dengan sendirinya, dan umat Islam akan mencapai yang namanya kemajuan tadi. Saya rasa cukup sekian mengenai konsep khilafah. Banyak sekali pro dan kontra juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tersebut. Juga beberapa ulama meragukan hadis tersebut karena ada salah satu sanad di dalam hadis tersebut, yakni Habib bin Salim. Nah, itu menurut Imam Bukhari perlu diteliti lagi Habib bin Salim ini, karena dia menilai ada sebuah keraguan di situ. Nah, jadi hadis ini juga tentang khilafah ini juga
dari 9 kitab hadis yang utama, hanya Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, jadi masih banyak lah yang perlu kita kaji dan perlu kita pelajari. Yang pasti niat dari Hizbut Tahrir itu sebenarnya sudah sangat baik, mengingat itu berbicara tentang kebangkitan Islam, agar kita tidak lagi menjadi negara yang sering agama yang sering disalahkan ketika terjadi permasalahan. Namun itu tadi yang menurut saya hal yang paling terpenting adalah memperbaiki jalan pikiran kita. Mari kita kaji lagi Islam itu, belajar Islam, tidak hanya belajar Islam dari A sampai Z, tapi kita belajar Islam dari sebelum A sampai sesudah Z. Nah, saya rasa itu hal yang paling penting. Oke. Pesan saya hanya satu, janganlah lagi kita mempersalahkan atau mempertengkarkan, karena untuk mewujudkan persatuan Islam dalam khilafah Islamiyah, hal yang paling terpenting menurut saya adalah persatuan. Tidak ada lagi bercerai-berai. Ketika berbeda pendapat pun kita anggap itu adalah sebagai khazanah ilmu pengetahuan, bukan lagi kita menyalahkan salah satu ajaran, aliran. Yang terpenting itu kita menganggap bahwa kita ini adalah umat yang satu. Nah, sehingga kita dapat mewujudkan nubuah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai hadis riwayat Ahmad tersebut. Oke, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri kita semua sebagai umat manusia yang memang diciptakan sebagai tempat salah dan khilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.